Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak kelas 10 MIPA. Pada hari ini Selasa 1 September 2020 kita akan mengulang kembali mengenai bab 2, yaitu struktur atom dan sistem periodik. Nah, yang pertama adalah model atom. Ini masih ingat titik ini, teori atau model atom dari Dalton. Ini adalah partikel yang paling kecil yang disebut dengan atom. Yang kedua, ini model dari siapa? Yang kedua, yang Thomson. Ini adalah sebuah bola sederhana yang bermuatan positif, di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Maka elektron ditemukan oleh Thomson. Kemudian ini yang ketiga adalah model atom Rutherford. Di sini sudah ditemukan inti atom, kemudian inti atom ini dikelilingi oleh elektron pada ruang-ruang yang kosong. Ini pada ruang-ruang yang kosong, ini elektronnya. Kemudian hasil penelitian atau percobaan Rutherford ini disempurnakan oleh Niels Bohr, di mana Niels Bohr itu menemukan bahwa elektron-elektron itu ternyata berada pada kulit-kulit atau pada lintasan-lintasan tertentu. Jadi inti atomnya ditemukan oleh Rutherford, tapi ternyata elektronnya sudah nampak lebih jelas berada di dalam suatu lintasan atau kulit elektron. Kemudian dari sana kita beralih pada lambang atom. Nah, dari sini berkembang, kemudian ditemukanlah beberapa jenis atom. Ini lambang atom X, kemudian X-nya huruf besar, kemudian A dan B. X itu menunjukkan lambang unsur atau atom. Bisa kita lihat, lambang unsur itu ada dua macam. Pertama, yang satu huruf harus kapital. Kemudian kalau dua huruf, maka huruf yang pertama huruf kapital, huruf besar, huruf keduanya dan huruf kecil. Misalnya ini karbon satu huruf C besar, oksigen satu huruf kapital, Na natrium N besar, A kecil, litium L besar, I kecil. Jadi jangan dua-duanya L besar, I besar. Untuk litium tidak, aturannya adalah L besar, I kecil. Kemudian A ini menunjukkan nomor atom. Nomor atom ini sama dengan jumlah proton, sama juga dengan jumlah elektron. Sementara B ini adalah massa atom. L, jumlah neutron itu adalah massa atom dikurangi dengan jumlah proton. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya Na nomor atom 11, massa atomnya 23, maka nomor atomnya adalah 11. Maka jumlah protonnya adalah nomor atom itu sama dengan jumlah proton, maka jumlah protonnya juga 11. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron juga, maka jumlah elektronnya juga 11. Nah, berapakah jumlah neutronnya? Jumlah neutron itu adalah massa atom dikurangi dengan jumlah proton. Jadi 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Nah, kalau ini barangkali semuanya masih bisa ya, karena tidak terlalu sulit. Yang ketiga, ini masuk pada sistem periodik. Sistem periodik ini dasarnya adalah model atom Niels Bohr. Ini yang ada kulit-kulitnya. Ini ternyata ditemukan 7 kulit K, L, M, N, O, P, Q, yaitu kulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kulit yang paling dekat ke inti atom ini adalah kulit K. Ini kulit L dan ini M, dan seterusnya sampai ditemukan kulit yang ke-7. Kemudian diketahui bahwa maksimal elektron pada setiap kulit itu sesuai dengan rumus 2N kuadrat, di mana N-nya itu adalah nomor kulit. Misalnya, pada kulit ke-1, jadi N-nya sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 pangkat 2, sama dengan 2 dikali 1, berarti 2 elektron. Pada kulit yang kedua, 2 dikali 2 pangkat 2. Pangkatkan dulu, 2 pangkat 2, 4, kali 2, jadi 8 elektron. Kemudian yang ketiga, 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9, kali 2, 18 elektron. Yang ini 2 kali 4 pangkat 2, 16, berarti 32 elektron. Sampai sekarang baru ditemukan 2, 8, 18, dan 32. Paham ya? Sekarang menentukan golongan. Unsur-unsur yang mempunyai
sifat kimia sama. Golongan itu adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia sama, atau unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia sama itu dimasukkan pada golongan yang sama. Apa salah satu cirinya? Salah satu cirinya adalah unsur-unsur tersebut mempunyai elektron valensi yang sama. Apa itu elektron valensi? Yaitu jumlah elektron pada kulit yang paling luar. Nah, kemudian golongan. Golongan itu ada dua. Golongan utama, simbolnya adalah golongan A, dan yang kedua adalah golongan transisi, simbolnya adalah golongan B. Golongan yang utama, ini yang A, ini 1A sampai dengan 8A. Kemudian golongan B juga sama, 1B sampai 8B, tapi nanti itu dibahasnya pada subkulit, pada golongan berikutnya. Kemudian kita masuk pada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu adalah cara tersusunnya elektron di dalam atom. Di dalam konfigurasi elektron hanya ada angka-angka ini saja nih. Jadi sebetulnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau memperdalam tentang konfigurasi elektron, baik dengan cara Niels Bohr maupun dengan cara bilangan kuantum. Yang ini konfigurasi elektron cara Niels Bohr. Ini dalam konfigurasi elektron, ingat-ingat bahwa hanya ada angka ini saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, dan 32. Oke, sekarang contohnya. Misalnya BA. BA mula-mula akan mengisi kulit K dulu, yang paling dekat dengan inti dulu. Paling banyak mengisinya adalah 2, sesuai dengan ini, K, L, M, N. Kemudian pada kulit yang kedua, dia akan mengisi 8, maksimal dulu. Kalau bisa mengisi maksimal, maka isi maksimal. Kalau tidak, masukkan seadanya. Kulit N itu 18. Masih banyak ya. 18 tambah 2, 20, 28. Ini 56. Sisanya adalah 28. 28 itu tidak ada angka di sini kan? Nah, yang ada adalah paling dekat angka 18. Masukkan di N itu 18. Sisanya berapa? 10. Ya, sisanya 10. Tidak ada angka 10, yang paling dekat adalah angka 8. Maka sisanya isikan 8, 2 masukkan pada kulit P. Paham ya? Ulangi. Ini bagi yang belum paham, tolong diperhatikan lagi. Nah, mula-mula kita punya 56 elektron. Kan 56 ini nomor atom sama dengan jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Kita lihat jumlah elektronnya. 56, kita masukkan dulu pada kulit K itu 2, sisanya 54. 54, ini L ini pada kulit L maksimal 8. Jadi kita bisa memasukkan angka 8. Kemudian baru 10, sisanya 46. Di N maksimal 18, jadi kita juga bisa mengisi 18. 2 tambah 8, 10 tambah 18, 28. Ini 56, sisanya adalah 28. Kemudian pada kulit N, ini maksimal 32. Tapi di sini 32, tapi kan tidak ada 32. Yang ada hanya 28. Hanya ada angka 18, selebihnya tidak ada. Maka isikan 18. Oke. Sisanya adalah 10. 10 di sini tidak ada angka 10. Yang paling dekat dengan angka 10 adalah 8. Maka pada kulit O isikan 8, sisanya pada kulit P adalah 2. Nah, sekarang kita bahas mengenai ini. Barium nomor atomnya 81. Pada kulit 2, pada kulit pertama 2, ini 8, 18. Di sini bisa 32. Ya kan? 40, 50, 60, sisanya 21. Nah, sisanya 21. Maka di sini 21 itu yang paling dekat adalah angka 18. Sisanya berapa? Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini yang tadi lupa. Elektron valensi adalah elektron yang terdapat pada kulit paling luar. Kita lihat di sini. Kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi pada kulit yang ke-6 ini sebanyak 2 elektron, berarti elektron valensinya 2. Golongan unsur yang elektron valensinya sama. Berarti golongannya adalah golongan 2. Jadi golongan ini
ditentukan oleh jumlah elektron yang terdapat pada kulit paling luar. Elektron valensinya 2, golongannya 2A. Periodenya ada berapa? Ada berapa kulit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti periodenya periode 6. Yang ini elektron valensinya adalah 3. Di kulit P ada 3. Golongannya berarti 3A. Karena ini semua adalah golongan utama, golongan A. Periodenya 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Paham ya? Oke. Nah ini tugas. Kalau kalian sudah mengerti cara menentukan jumlah proton, jumlah elektron, neutron, konfigurasi elektron, jumlah valensi, menentukan golongan dan periode, maka silakan ini soalnya diisi. Ini ada contohnya, ini cara pengerjaannya. Misalnya P nomor atom 15, masa atomnya 31, 15 nomor atom berarti jumlah proton 15, jumlah elektronnya juga 15, jumlah neutronnya 31 dikurangi 15, 16. Kemudian konfigurasinya 15, KLM2, 8, 5. Ini adalah yang 5 ini adalah elektron valensi. Maka golongannya adalah 5A, periodenya periode 3. Silakan dikerjakan, nanti ditulis di Edun. Sekarang kita lanjutkan dengan menentukan golongan unsur transisi atau golongan B. Untuk menentukan golongan B ini kita menggunakan model atom modern atau bilangan kuantum. Masih ingat kan bilangan kuantum ada 4. Yang pertama bilangan kuantum utama, simbolnya adalah N. Ini menunjukkan jumlah kulit. Sementara bilangan kuantum azimut, ini L, menunjukkan jumlah subkulit. Kita ingat subkulit itu ada 4, S, P, D, F. Nah, kemudian di sini ada keterangan bahwa harga L itu dari L sama dengan 0 sampai L sama dengan N-1. Dengan N ini adalah nomor kulit. Nanti kita akan diterangkan, kita coba rumus ini kita terangkan. Yang ketiga bilangan kuantum magnetik atau M menunjukkan jumlah orbital, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S menunjukkan arah perputaran elektron. Di mana S ini akan plus setengah kalau arahnya ke atas, sementara S ini minus setengah kalau arahnya ke bawah. Nah sekarang kita lihat bagaimanakah hubungan antara N, L, M dan S ini. Sekarang kita lihat jika N ini kulit ya, N ini sama dengan 1. Untuk menentukan subkulitnya, kita lihat harga L itu dimulai dari L sama dengan 0 sampai L itu sama dengan N-1. Sekali lagi di sini N-nya adalah nomor kulit. Misal N-nya adalah 1. L itu dari L sama dengan 0 sampai L sama dengan N-1. Tadi N-nya 1. 1 dikurangi 1, 0. L0 sampai L sama dengan 0, berarti pada kulit atau N1 ini L-nya hanya ada 1 saja, yaitu L sama dengan 0, dan L sama dengan 0 ini menunjukkan subkulitnya adalah S. Sekarang bagaimana kalau N-nya 2? Ini L-nya itu dari 0 sampai dengan L sama dengan N-1. N itu kita ganti dengan 2. 2 dikurangi 1 berarti 1. Berarti L0 sampai L1. Jadi L-nya adalah 1 bertingginya. Jadi ada 2 harga, yaitu L0 dan L sama dengan 1, S dan P. Jadi dari L0 sampai L sama dengan plus 1 sampai 1. Berarti ada 2 harga nih, S dan P. Sekarang bagaimana kalau N-nya 3? L0 sampai L sama dengan N-1. 3 dikurangi 1, 2. Berarti dari 0 sampai dengan 2. Berarti ada 3 harga L sama dengan 0, subkulit S, L sama dengan 1, subkulit P, dan L sama dengan 2, subkulit D. Jadi untuk L sama dengan 2 itu ada subkulit, ada 3 subkulit, yaitu subkulit S, P, dan D. N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, berarti ada 3 subkulit, S, P, D. Bagaimana kalau N-nya sama dengan 4?
aturannya yang L itu sama dengan 0 sampai L itu N-1. N-nya diganti dengan 4 dikurangi 1, 3. Jadi L0 sampai L3. Jadi L0 sampai L3. L0 selalu S, L1 selalu P, L sama dengan 2 selalu D, dan L3-nya adalah subkulit F. Paham ya? Sekarang bagaimana untuk orbital? Orbital M ini adalah menunjukkan jumlah orbital. Harga M itu dari min L sampai M itu plus L. Tadi kita lihat M hubungannya dengan L. Jika L-nya sama dengan 0, maka M itu dari min L sampai plus L. Jadi masa ada min 0 plus 0 kan nggak ada. Jadi cuma jika L-nya sama dengan 0, maka N-nya sama dengan 0. Maka hanya satu orbital. Nah, terjadi kesepakatan bahwa orbital itu disimbolkan dengan kotak ini. Satu orbital, satu kotak. Kemudian hasil percobaan yang tadi bahwa satu kotak ini terdiri dari 2 elektron. Maksimal 2 elektron. Karena ini ada satu kotak, berarti diisi oleh 2 elektron. Berarti subkulit S ini maksimal diisi oleh 2 elektron. Ini S2. Ya. Kemudian kalau N-nya 2, L-nya 1, maka M-nya itu dari min 1 sampai plus 1. M min 1 sebelum ke plus 1 kan ada huruf angka 0 dulu. Jadi M itu ada 3, min 1, M-nya sama dengan 0, dan M itu plus 1. Ada 3 kotak seperti ini. Ini kotak M1, orbital M1, orbital 0, orbital plus 1. Ada 3 orbital. Kalau masing-masing satu orbital ada 2 elektron, maka ini adalah 6 elektron. Maka P ini adalah subkulitnya adalah subkulit P ya. Ini subkulit P, subkulit P. Maka P itu maksimal diisi oleh 6 elektron. Jadi ini P6, yang ini S2. Oke. Sekarang untuk L sama dengan 2, berarti M-nya dari min 2 sampai dengan plus 2. M-nya min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Berarti ada 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Ada 5 orbital, berarti ada 10 elektron. Berarti D maksimal diisi oleh 10 elektron. D 10 elektron. Yang terakhir untuk L sama dengan 3, berarti dari min 3 sampai plus 3. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Berarti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. 7 orbital masing-masing diisi oleh 2 elektron, berarti ada 14 orbital, berarti F itu adalah untuk 14 elektron. Nah, kemudian untuk menentukan konfigurasi elektronnya kan ada beberapa aturan ya. Yang pertama aturan Aufbau, yang kedua adalah aturan Hund, dan yang ketiga adalah larangan Pauli. Larangan Pauli yang penting bahwa dalam 2 atom tidak mungkin mempunyai harga keempat bilangan kuantum yang sama. Kalau aturan Aufbau, yang pertama bahwa elektron itu akan mengisi kulit atau tingkat energi yang rendah dulu. Jadi kulit yang pertama dulu ini, kemudian baru mengisi kulit yang kedua, kemudian baru 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Jadi kalian mengisi konfigurasi elektron itu berdasarkan aturan Aufbau ini. Berarti dari 1S dulu, kemudian baru ke 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Ingat ya, ini tadi maksimal elektron pada subkulit S itu 2, pada subkulit P itu 6, subkulit D 10, dan subkulit F ada 14. Aturan Hund misal seperti ini, ada 3 orbital. Orbital diisi dengan arah ke atas dulu. Ke atas dulu semuanya satu-satu diisi.
Jika masih ada sisa elektron, isikan ke orbital pertama dengan arah ke bawah. Jadi nanti misalnya ini yang keduanya masih ada. Nih, misalnya ini adalah 2P4. 2P4, misalnya seperti itu ya. Ini min 1, 0, plus 1. Jadi kalau ada P-nya ada 4 elektron, maka diisi dulu 1, 1, 1, sisanya baru ke bawah ini. Maka ini disebut dengan elektron terakhir. Elektron terakhirnya ini. Paham ya? Isikan koordinat pertama dengan arah ke bawah. Nih. Ini adalah elektron yang terakhirnya. Kemudian ini ada aturan menentukan golongan. Jika elektron berakhir di subkulit S, maka itu golongannya A. Jika berakhir di subkulit P, maka jumlahkan elektron yang terdapat pada subkulit S dan subkulit P. Tapi itu tetap golongan A. Sementara pada subkulit D, jumlahkan subkulit S, elektron yang terdapat pada subkulit S dan subkulit D, dan itu golongan B. Jadi golongan A itu SP, golongan B itu adalah D dan F. Aturannya khusus untuk yang B. Ini untuk yang B, golongan B. Nah, jika S plus D-nya itu antara 8, 9, 10, maka tuliskan itu adalah golongan 8B. Jadi semuanya berada dalam golongan B. Ini sebuah aturan. Kemudian jika S plus D-nya lebih dari 10, jumlahkan elektron yang ada di S dan di D, kemudian dikurangi 10. Misal, nih ada 4S2, 3D 10. Di S-nya ada 2, di D-nya ada 10, berarti 12. Dikurangi 10, berarti termasuk golongan 2B. Sekarang kita mengajarkan ini contoh soal. Mungkin ada yang sudah lebih paham setelah melihat beberapa kali video, tapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali. Yang belum paham, mudah-mudahan lebih paham dengan penjelasan kali ini. Kita lihat CA ini dimulai dengan 1S dulu ya. 1S maksimal 2. Jadi 1S maksimal 2. Setelah 1S kemudian akan mengisi 2S. 2S maksimal 2. Setelah 2S dia akan mengisi 2P. P maksimal 6. Berarti 2P 6. Ini baru 10 ya. Masih sisa 10. Setelah 2P kemudian akan mengisi 3S. 3S maksimal 2. S selalu 2 ya. Setelah 3S akan mengisi 3P maksimal 6. 3P 6. Jumlahnya berapa? 2, 10 berarti baru 18. 2 lagi dia akan mengisi 4S. 4S2. Nih. Sekarang kita lihat konfigurasi berapakah harga N. N ini adalah kulit, nomor kulit. Nomor kulitnya berapa? Ini angka 4. Kemudian berapakah L? L itu subkulit S. Berarti A-nya sama dengan 0. Kemudian berapakah harga M-nya? M itu kan 0 itu satu kotak, ini 0, ya kan? S-nya 2, arahnya ke atas 1, kemudian ke bawah 1. Berarti ini S. Kita lihat ini adalah elektron terakhir. Elektron terakhir. Arahnya kemana? Ke bawah. Jadi S-nya min setengah. Kemudian bagaimana menentukan golongan? Golongan, dihapus dulu ya, dihapus dulu ya. Untuk menentukan golongan, ini berakhirnya adalah di S. Berarti S kuadrat. Berarti ini adalah golongan 2B. 2A. Golongan 2A karena S saja. Nih. Sementara periodenya adalah nomor yang paling besar 1, 2, 3, 4. Periode adalah nomor kulit terbesar. Berbeda pengisian dengan yang atas ya. Kalau yang atas yang di kotak ini. Kalau golongan periode dilihat secara keseluruhan. Jadi periodenya adalah periode yang keempat. Walaupun dalam hal ini di sini sama karena nomor yang paling besarnya adalah
Kemudian tadi misalnya FE 26. FE 26. Kita isikan. Mula-mula 1S2 dulu, kemudian 2S2, kemudian 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 4D, 4S2. Nah, setelah 3P6, 4S2, kemudian ke 3D. Kemudian ke 3D. Kita jumlahkan. 2, 2, 4, 10, 20, sisanya 6. Tulis 6. Oke. Kasih kotak. Nah, yang dikasih kotak ini untuk menentukan L, L, M, S. Itu yang dikasih kotak. Kita lihat, N ini adalah nomor. Nih, N-nya adalah 3. Ini D, L berapa? D itu L-nya adalah 2. D, ini L-nya sama dengan 2. Berarti ini adalah 2. M-nya ini berapa kotak? Ini adalah 5 kotak. Tadi kan sudah, berarti ini 5 kotak gitu ya. 1, 2, 3, berarti ini 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Oke, ada berapa lektornya? Ada 6. Kita isikan dulu. 1 semuanya ke atas dulu. Ini 5 orbital semuanya diisi 1. Sisa 1, maka isikan ke orbital yang pertama. Jadi yang manakah yang elektron terakhir? Elektron terakhirnya ini. Elektron terakhir. Ini adalah elektron terakhir. Arah ke bawah. Arah ke bawah. Kalau arah ke bawah berarti S itu sama dengan min 1. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan ngerti ya. Walaupun ini singkat, tapi mudah-mudahan yang belum paham bisa lebih paham. Kalau misalnya masih belum paham, silakan nanti bisa tanya Ibu lewat WA. Tadi yang CU ini nggak apa-apa lah, ini aja. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini, nanti pada materi yang berikutnya Ibu akan menjelaskan. Sementara kalian tulis dulu ini, kerjakan seperti ini. Kemudian seperti biasa nanti tugasnya dimasukkan ke e-learning. Ditulis ya, ditulis aja, dari rumah nggak susah pakai S2. Jadi kalian ditulis di kertas, kemudian difoto, dikirim ke e-learning. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan yang belum paham bisa lebih paham, bisa lebih jelas gitu, di mana letak ketidakpahamannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.